Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smatren SMA Negeri 1 Citerep yang kami cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum fisika dalam Al-Qur'an, jejak sains dan bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukan hanya kitab suci, tetapi juga sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran sumber segala ilmu yang selaras dengan hukum-hukum fisika yang baru ditemukan oleh para ilmuwan. Ilmu pengetahuan dan agama tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Fenomena fisika dalam Al-Quran adalah bukti keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali dijelaskan hukum-hukum fisika dalam Al-Quran. Antara lain tentang hukum gravitasi, ekspansi alam semesta, rotasi dan revolusi bumi, teori relativitas waktu, siklus air, dan kecepatan cahaya. Hukum gravitasi dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 2. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsummastawa 'alal 'arsy wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalim musamma, yang artinya Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas arasy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Prinsip ini sejalan dengan hukum gravitasi Newton yang menjelaskan bagaimana benda langit tetap berada pada orbitnya karena gaya tarik-menarik. Ekspansi alam semesta dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-47. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, yang artinya langit kami bangun dengan tangan kekuatan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ayat ini sesuai dengan teori Big Bang atau Big Bang teori dan ekspansi alam semesta yang ditemukan oleh Edwin Hubble. Rotasi dan revolusi bumi juga dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-33. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini sesuai dengan hukum gerak Newton dan konsep revolusi serta rotasi benda langit. Teori relativitas waktu dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat As-Sajdah ayat ke-5. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun, yang artinya
Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian segala urusan itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya lamanya adalah 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Konsep ini mendukung teori relativitas Einstein. Relativitas waktu, relativitas massa, relativitas kecepatan yang menyatakan bahwa waktu dapat bersifat relatif. Siklus air dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadari faskannahu fil ard wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami Maha Kuasa melenyapkannya. Ayat ini menjelaskan tentang siklus hidrologi, termasuk evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Kecepatan cahaya dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit dalam satu malam, adalah peristiwa luar biasa yang di luar pemahaman manusia secara biasa. Isra Mi'raj sebagai mukjizat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan di luar hukum fisika yang kita pahami, termasuk perjalanan luar biasa yang melampaui batasan ruang dan waktu. Ilmuwan telah menghitung bahwa kecepatan cahaya sekitar 299.792 km per detik, atau yang lebih kita kenal dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan Al-Quran menerangkan bahwa perjalanan malaikat atau perintah Allah terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Untuk itu kita perlu bersyukur dan mentafakuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua fenomena alam yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita mensyukuri nikmat Allah dengan mempelajari, memahami, dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Tafakur dan merenungi ciptaan Allah membantu kita untuk lebih dekat kepadanya dan meningkatkan keimanan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Kewajiban peserta didik, terlebih sebagai umat Islam, adalah kita mempelajari ilmu pengetahuan, menjadikan ilmu sebagai sarana memahami kebesaran Allah dan meningkatkan kualitas hidup. Kita juga berkewajiban mengamalkan ilmu untuk kebaikan. Ilmu yang diperoleh harus digunakan untuk kemaslahatan umat dan tidak disalahgunakan. Kewajiban lainnya adalah menjaga lingkungan. Sebagai khalifah di muka bumi, kita wajib menjaga keseimbangan alam sesuai dengan hukum-hukum Allah. Kewajiban lainnya adalah beribadah dan bertakwa.
Ilmu yang dipelajari harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkannya. Mengajarkan dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat harus diajarkan kepada orang lain sebagai bentuk ibadah dan kontribusi bagi umat. Hal-hal yang perlu dihindari oleh peserta didik yaitu mengabaikan ilmu pengetahuan, tidak memanfaatkan kesempatan belajar, dan kurangnya semangat dalam mencari ilmu. Menyalahgunakan ilmu, yaitu menggunakan ilmu untuk hal yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan ajaran Islam. Merusak alam, tidak menjaga keseimbangan ekosistem, dan melakukan perbuatan yang merusak lingkungan. Melupakan kewajiban ibadah, menjadikan ilmu sebagai alasan untuk lalai dalam ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Takabur dan merasa diri paling benar, menganggap diri lebih unggul karena ilmu yang dimiliki tanpa mengakui kebesaran Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Al-Quran mengandung banyak petunjuk ilmiah yang sejalan dengan hukum fisika modern. Ilmu pengetahuan semakin membuktikan kebenaran Al-Quran, bukan sebaliknya. Fenomena alam merupakan bukti keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memahami ilmu fisika, semakin kita menyadari keajaiban ciptaannya. Bersyukur dan mentafakuri nikmat Allah membantu kita memahami kebesarannya dan memperkuat keimanan. Hindari hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari manfaat ilmu dan dari ketaatan kepada Allah. Sebagai umat manusia, kita memiliki kewajiban untuk mencari ilmu, mengamalkan, serta menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.